Halo, selamat tengah malam bagi kalian yang suka tinggal di dataran tinggi atau di pesisir pantai. Iya, selamat datang di cerita tengah malam. Kalau gue sih lebih suka yang di dataran tinggi. Kenapa gitu tuh? Dingin, Oh, sejuk. bener. Sejuk, udaranya lebih Lebih adem. Iya, Ya sejuk. gitu, sejuk ya. Iya, Nah, ngomong-ngomong soal dataran tinggi, betul. ada kota nggak yang paling lu senengin untuk dikunjungi? Jawa Barat yang dekat kali ya. Hmm. Tadinya pengen milih Dieng. Tapi Oh, jauh. jauh. Belum mampir ke sana tuh. Ah. Paling deket sini kalau nggak Bogor ya Bandung. Oh, tapi Yang Bogor dingin. udah panas sih. Bogor udah panas sih bener. Iya. Di daerah Bogor kotanya aja Iya. tuh udah kacau, Bro. Udah panas. Tapi emang nggak sepanas Jakarta Yuk, sama jelas. Bekasi. Iya. Planet Bekasi itu. Bandung ya, kayak Bandung enak sih. Bandung Enak sih ya? gua Pernah ke sana? beberapa kali. Beberapa Ada kali. saudara juga di sana. Berarti enak dong di sana ya? Gue belum pernah ke sana soalnya. Wah, adem bro. Adem? Dulu ya, zaman dulu lah. Oh gitu. Iya. Zaman Masa dulu sih? banget. Iya. Oh. Cobain dah ke sana sekali. Cobain ya. Di sana tuh ada kuntilanak. Pokoknya ada sosok hantu yang kepalanya 3. Serius kayak ini? Pokoknya lu apa nama jalannya say? Itu yang ada cosplay. Nah tuh. Oh jalan berat. Oh. Kalau lu tahu di situ banyak cosplayer. Tahu hantu. sih. Tahu di Braga. Panjang jalan itu pasti di situ ada yang benerannya nggak sih? Kalau menurut gue ya, Hmm. ketika sudah malam hari, Ah, pasti mereka kayak mendatangi, terus Nah. kayak merasa terpanggil. Masih kan nggak? Sebuah mitos kalau misalnya kita lagi oh ngomongin, iya lagi. maka dia ikut dengerin. Iya bener-bener. Nah kalau ada sosok yang menyerupai, iya sosok itu datang buat ngeliat. Kayaknya nggak serem dibanding gue. Iya lagi. Nah gitu bandingin sama dirinya sendiri, iya gak sih? Atau ini ya, mereka justru menyerupai manusia. Aduh. Terus mereka minta foto. Aduh. Jadi kayak kebalikan gitu ya? Iya. Oh iya bisa Siapa jadi. tahu Siapa kan. tahu nggak ada yang tahu gitu. Coba buat cosplayer hantu di Braga. Kalian coba komen di bawah. Pernah nggak kalian kesurupan? Loh. 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 Iya lagi. Bandung ya. Bandung tuh Bandung. ada nih bro yang kata orang enak. Dari sisi Makanan. kuliner. Ya kuliner. Apa namanya? Bu Imas, ibu nyokap gue. Nah, warung Ibu Imas. Pokoknya dia makanan. Iya. Dia jual apa bro? Makanan. Nasi, Oh jadi kayak ayam, Jadi kayak warung serba ada gitu ya, warung kayak warteg lah. Iya, kayaknya. Oh. Enggak ya? Resto aja ya? Prasmanan. Oh prasmanan. Katanya enak, sambelnya terutama Sambelnya. katanya. Oh boleh tuh masukin wishlist kalau gue nanti ke sana. Iya. Nah, gitu. Ngomong-ngomong tentang Bandung, Apa nih? kita kedatangan cerita dari Tadi. seseorang yang berasal dari Bandung dong. Surabaya. Oh iya. Iya. Langsung kita masuk ke cerita pertama. Oke. Malam Bang Fahri, Bang Aldi, dan teman-teman para penunggu malam yang lagi pada dengerin. Malam. Kenalin, gue Siska dari Bandung. Gue mau cerita kejadian yang lumayan singkat, tapi cukup bikin gue sama adik gue trauma buat sok rajin. Kejadiannya sekitar tahun 2019. Di rumah lama orang tua gue di daerah pinggiran Bandung. Rumah ini tuh kosong sekitar 2 tahunan karena keluarga kita pindah ke rumah yang posisinya lebih deket dari tempat kerja bokap. Rencananya, rumah lama ini mau dikontrakin karena kondisinya kotor banget. Di suatu hari Minggu, gue sama adek cowok gue, sebut aja namanya Bagas, waktu itu dia masih kelas 2 SMA, disuruh bokap buat nyicil bersih-bersih ke sana. Kita berdua beres-beres dari jam 10 pagi. Lu bayangin aja, rumah kosong 2 tahun, bau apek, debu di mana-mana, hawanya pengap karena sirkulasi udaranya mati. Sekitar jam 5 sore, kita udah capek banget. Gue lagi duduk selonjoran di ruang tamu sambil main HP, nungguin abang GoFood dateng. Sementara si Bagas ini lagi ke dapur belakang, niatnya mau nyari keran buat cuci kaki. Dapur rumah lama gue ini tipikal dapur cor-coran jadul yang dilapisin keramik. Di atas mejanya masih ada beberapa barang rosok sisaan, termasuk tumpukan piring plastik sama satu mangkok ayam jago dari beling tebel yang udah dekil banget. Lagi asik scroll sosmed, tiba-tiba si Bagas manggil dari dapur. Suaranya tuh nggak teriak atau ketakutan, benar-benar cuma nada orang bingung. Kak, kesini bentar deh. Gue nyamperin dengan malas-malasan karena betis gue udah pegel banget. Pas gue sampai dapur, si Bagas lagi berdiri kaku, matanya ngeliatin meja dapur. Gue nanya,
ngapain lu? Udah dapet nyala airnya? Dia nggak noleh, cuma nunjuk ke arah meja dapur pakai dagunya. Kak, mangkok beling kalau kena angin emang bisa geser sendiri ya? Gue ngerenyit bingung. Meja cor-coran itu permukaannya datar banget, nggak ada miring-miringnya. Terus mangkok ayam jago itu kan lumayan berat. Angin segede apa dari ventilasi yang bisa niup barang beling? Gue baru aja ngomong, halu aja lu kecapean. Tapi omongan gue ketahan di tenggorokan. Pas kita berdua lagi ngeliatin mangkok itu, tiba-tiba mangkoknya gerak lagi. Serak. Gesernya pelan. Narik garis lurus sekitar 5 cm di atas keramik berdebu itu. Nggak ada getaran, nggak ada suara tikus lari dari kolong, nggak ada apa-apa. Gerakannya mulus banget, seolah-olah ada tangan yang narik mangkok itu dari bawah. Kita berdua hening sekitar 5 detik. Otak gue berusaha keras nyari penjelasan yang logis, tapi otak gue nyerah. Si Bagas cuma nengok ke gue dengan muka pucat dan mata yang melotot. Karena gue kakaknya, gue ngerasa harus kelihatan rasional dan gak boleh panik duluan. Gue gak teriak, gue gak lari terbirit-birit. Gue cuma napuk pundak Bagas yang lumayan kencang. Terus bilang pelan, udah, nyatunya besok lagi aja. Pesanan GoFoodnya kita suruh abangnya nunggu depan gang aja. Ayo balik sekarang. Tanpa babi bu, kita berdua langsung jalan cepet keluar, ngunci pintu depan, dan cabut ninggalin rumah itu pakai motor. GoFood yang harusnya buat makan lesehan di situ, akhirnya kita makan di teras minimarket deket jalan raya, saking gak maunya kita balik ke rumah itu. Cuman kejadian sepele mangkok geser sih bang, gak ada sosok aneh-aneh yang nongol. Tapi buat kita berdua yang lihat pakai mata kepala sendiri, mangkok berat itu gerak sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Itu udah lebih dari cukup buat bikin kita merinding sampai ubun-ubun. Dah segitu aja pengalaman dari gua. Makasih buat waktunya udah bacain. Semoga podcast CTM makin rame. Dan buat semuanya tetap jaga kesehatan terus ya. Pamit bang. Oke, terima kasih. Terima kasih Siska. Halo Kang Fahri, Kang Aldi, dan pastinya para penunggu malam. Malam. Kenalin, aku Kania. Aku mau cerita pengalaman zaman SMA dulu di salah satu sekolah di daerah Jawa Barat. Waktu itu aku ikut ekskul bela diri pernapasan yang ada unsur tenaga dalamnya. Nah, di perguruan aku ini ada satu teknik yang namanya metafisika. Inti latihannya tuh buat ngerangsang kepekaan tubuh sama energi di sekitar, termasuk ke sesuatu yang tak kasat mata. Di angkatanku ada satu temen cewek, sebut aja namanya Mirna. Si Mirna ini bakatnya gila banget buat urusan metafisika. Dia kelewat peka, tapi masalahnya anaknya tuh benar-benar lempeng dan gak punya urat takut. Buat dia ngelihat demit tuh kayak ngelihat kucing lewat aja, gak ada kaget-kagetnya. Kejadian pertama yang bikin aku speechless itu pas kita lagi latihan sore di sekolah. Karena gerah banget, aku sama Mirna pamit ke toilet cewek buat cuci muka. Toilet cewek sekolah aku tuh tipikal yang sekat antar biliknya nggak sampai plafon. Jadi atasnya bolong gitu. Pas di dalam, aku cuci muka di wastafel luar, si Mirna masuk ke salah satu bilik buat pipis. Nggak lama dia keluar, cuci tangan, terus kita jalan santai nyusurin lorong balik ke lapangan. Pas lagi jalan itu, dengan muka datar tanpa ekspresi, dia tiba-tiba ngomong, "Nia, tadi ada cewek di atas dinding sekat kamar mandi." Aku langsung berhenti jalan, aku liatin muka dia nyari tanda-tanda dia lagi ngeprank, tapi dia cuma ngusap-ngusap mukanya yang basah pakai lengan baju training. Aku bener-bener kaget campur speechless. Mau marah tapi takut, mau nanya lebih lanjut juga aku gak siap denger jawabannya. Akhirnya aku cuma ngedumel dalam hati dan mempercepat jalan ninggalin dia. Dia ngikutin di belakang santai aja. Kejadian kedua, ini yang paling ngeselin. Beberapa bulan setelahnya, ekskul kita ngadain jurit malam buat penerimaan anggota baru. Aku sama Mirna kebagian tugas jadi tim sweeping. Buat yang gak tahu, tim sweeping itu posisinya jalan paling belakang sendiri buat mastiin gak ada peserta atau panitia yang ketinggalan. Waktu itu jam 2 pagi. Kondisi sekolah gelap gulita, anginnya lumayan kenceng. Rute sweeping kita kebetulan ngelewatin halaman kosong di belakang kelas pojok yang emang gak keurus.
Rumput ilalangnya aja sampai setinggi dada. Pas kita lagi jalan berdua di dekat situ, tiba-tiba si Mirna berhenti. Dia senyum cengengesan, terus tangannya dengan enteng nunjuk ke arah ilalang liar yang gelap banget itu. "Nia, lihat itu nggak?" kata dia santai. Sumpah Kang, di situ aku capek badannya dapet, capek mentalnya dapet. Aku nggak berani nengok ke arah telunjuknya. Aku langsung narik jaketnya si Mirna sambil bilang, "Ih, apalah, nggak usah aneh-aneh. Ntar aja ceritanya di tempat yang ramen dikit." Aku setengah narik dia buat jalan cepet nyusul ke pos panitia terdekat. Pas kita udah sampai di pos yang ada terpal dan banyak panitia lagi pada duduk, aku baru berani nanya, "Emang ada apaan sih tadi teh?" Sambil nyeruput teh anget dari gelas plastik, si Mirna bilang, "Itu, tadi teh di semak-semak ada kobaran api gede banget, Nia. Terang, tapi anehnya ilalangnya nggak kebakar." Aku cuma bisa diem nelen ludah. Antara percaya nggak percaya, tapi merindingnya beneran kerasa. Orang zaman itu aku bener-bener penakut dan baru berani dengerin cerita horor ya baru-baru sekarang ini. Emang kadang yang paling nyeremin itu bukan hantunya, tapi kelakuan teman kita sendiri yang nggak ada filternya. Udah sih Kang, cerita dari aku itu aja. Semoga Kang Fahri, Kang Aldi, sama semua para penunggu malam sehat selalu, dilancarin rezekinya, dan dijauhin dari teman-teman modelan si Mirna ini. Sukses terus buat CTM. Terima kasih. Siska. Cerita pertama. Nah, ini. Jadi, rumah kotor, 2 tahun gak diurus, tiba-tiba disuruh bersihin sama bokap. Nah, relate. Males. Nggak mau. Mending nyuruh tukang aja gak sih? Iya sih. Dan fenomena mangkok geser sendiri. Yoi. Pernah gak sih ngalamin? Ada benda yang gerak sendiri ya? Pernah. Tapi gue gak ngeliat. Oh, berarti cerita teman. Apa jatuhnya? Adek sepupu. Adek sepupu gue, kan kita lagi di rumah nih. Dia lari ke dalam kan, ke rumah gue. Adek sepupu gue tuh lari dia ke dalam nih. Pas lari, dia lari lagi keluar. Kita lagi di teras. Keluar teriak. Loh, kenapa gitu? Itu tadi centong nasinya terbang terus jatuh di depan aku. Jadi gitu. Siska. Ya apa tadi ngalamin mangkok. Ya bayangin mangkok ayam jago yang gambarnya kayak gitu tuh. Nah, iya yang kayak gitu. Geser sekitar 5 cm. 5 cm itu lumayan enggak sih? Lumayan 5 cm segini. Untuk sebuah mangkok yang keramiknya datar dan tidak licin. Gak ada angin. Iya betul. Seandainya pun ada angin, mau blower segede apa? Iya. Kipas kopi 11 juta itu. Aduh, blower Dufan. Blower Dufan di mana? Bayangin gitu kan. Siapa lagi yang geser kalau bukan si Bagas? Si Bagas. Plot twist dong. Telekinesis. Energi kita ke titik itu dan lihat ini yang terjadi. Kertasnya bergerak. Nah, cerita kedua. Next, cerita dari Kania nih, sekolahnya di Jawa Barat. Nah, tapi dia manggil kita Kang. Bandung juga kali. Bandung nih mirip nih, maksudnya Jawa Barat gitu kan ya. Sukabumi emang nggak pakai Kang? Pakai sih, Garut, Tasik. Ya pokoknya Jawa Barat ya. Jawa Barat, mainnya Kang sih. Bogor juga Kang. AA kadang-kadang. Dia punya temen nih yang kadang-kadang giding-giding. Ngeselin karena ini sebenarnya di kejadian yang kedua ya tadi yang dia tiba-tiba cengengesan. Iya. Lihat gitu kan. Maksudnya dia ngeliat api tapi nggak ngebakar rumput. Iya. Jadi maksudnya dia tuh kayak ngeliat sesuatu yang menarik gitu ya maksudnya ya. Iya. Gue kira tadi dia kesurupan, cengengesan. Nggak taunya dia ngeliat sesuatu yang menarik buat dia, terus kayak unik gitu. Pengen lihat. Iya, Nia kamu lihat nggak gitu? Ada Banaspati. Nah yang pertama juga ceritanya ngelihat cewek. Kejadian pertama ngelihat cewek di kamar mandi. Iya, di demit dinding sekat di atas. Dinding sekat di atasnya. Terus apa hubungannya sama metafisik? Oh iya. Karena untuk kepekaan tubuh, makanya mereka jadi peka ya. Berarti ini si Mirna ya tadi. Makanya. Si Mirna ini emang dari dasarnya emang udah sensitif sama hal-hal begitu kayaknya. Betul. Ya. Terus diperkuat dengan dia ikut metafisika ya. Iya benar. Untung nggak ikut metalurgi ya. Kimia apa itu? Teknik kimia. Ya bete sih kalau punya teman kayak gitu. Oh ya, mending buang aja ke diem. Oke. Ini buat teman-teman, mungkin temannya Kania yang punya cerita juga. Boleh-boleh tuh kirimin aja lewat DM Instagram kita di
CTM berbagi cerita. Betul. Atau kalau kalian si Siska atau Bagas ini yang punya foto mangkok ayam Yang masih ada. yang masih ada, ceritain aja, fotonya juga dikirim ke email kita di mana sih? CTM berbagi cerita @gmail.com. Nah, begitu. Jangan lupa untuk mengingatkan kembali selalu like, Benar. komen yang Komen. banyak nih, cerita-cerita kalian mungkin. Dan ini yang paling penting, Rik. Subrek. Iya, subrek. Aduh, subscribe Karena dong kita- channel kita ya. Harus semakin apa Tumbuh, ya? berkembang. Nah, itu. Nah. Dan kita tuh harus semakin bertanggung jawab gitu. Oh, iya benar. Wah, ada yang Ada yang- mendengarkan nih. Iya nih. Kita disupport nih, masa Nah. kita mau biasa-biasa aja, kontennya Iya. harus lebih menarik. Mungkin nanti kita bisa seminggu 8 kali. seminggu kan 7 hari, Pak. Ya, berarti yang ke-8 Satu sehari hari 2 kali. Nah, Oh, gitu. mungkin Boleh ya. tuh. Iya. suatu saat. Suatu Amin. saat. Dan kita bisa collab sama Mbak Nadia Umara. Nah, bener tuh. Oke, sekian dan selamat Tengah malam. Bye. Ya, Bogor dingin. udah panas sih. Bogor udah panas sih bener. Iya. Daerah kalau lu gimana? Gimana sih? Malam Bang Fari, Bang Aldi Malam. dan teman-teman. Bacain aja semuanya ya. Kemix berarti benar. Obat batuk. OBH. OBH lagi gitu. Maksudnya komiks. Cuma nunjuk ke arah meja dapur pakai dagunya. Kak,